Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 8 mengenai Praja Muda Karana. Nah, Nanda ibu semua, pada pembelajaran kita yang kemarin, kita sudah membahas mengenai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4. Untuk hari ini, kita akan fokus ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sekaligus kita akan menghabiskan tema 8, subtema 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan keberkahan, keridhaan, serta kelancaran dari Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, Nanda ibu semuanya, apakah sudah disiapkan buku tema 8-nya dan alat-alat tulisnya? Alhamdulillah sudah disiapkan ya nak ya. Artinya Ananda ibu semua sudah siap dalam menerima materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum ibu masuk ke pembelajaran kita yang kelima, apakah ada dari anak ibu semua yang masih mengingat apa yang kita pelajari pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4 yang kemarin? Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu masih ingat ya kalau pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana ya. Kemudian kita juga belajar tentang sudut-sudut yang ada pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4. Ibu akan bantu mengingat kembali pembelajaran kita yang lalu ya. Apa itu sudut? Iya, benar sekali. Sudut adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua buah garis yang saling berpotongan. Kedua garis tersebut kita namakan sebagai kaki-kaki dari sudutnya. Titik tempat garis berpotongan kita namakan titik sudut. Daerah yang dihimpit oleh dua buah garis tadi kita namakan daerah sudut. Seperti ini ya nak ya. Seperti ini. Nah, ini adalah dua buah garis yang saling berpotongan di mana dua garis ini namanya kaki sudut. Titik yang tempat memotong tadi namanya titik sudut. Daerah yang diapit ini namanya daerah sudut. Masih ingat ya? Iya. Lalu kemarin kita juga bahas kalau sudut itu ada 3 macam. Ada sudut siku-siku, lalu ada sudut tumpul, lalu ada sudut lancip, dan ada sudut lurus. Oh, ada 4 ya nak ya. Sudut lancip, ini yang tadi berarti tajam dia ya. Nah, ini sudut lancip. Kemudian ada sudut tumpul yang begini. Kemudian ada sudut siku-siku seperti ini. Ini gambarnya kurang bagus ya nak ya, ibu hapus dulu ya. Ada sudut siku-siku, siku-siku, dan yang terakhir ada sudut lurus. Nah, ini dia ya, namanya sudut lurus. Sudah ingat ya nak ya? Apa saja nak? Sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Lalu kemudian kita belajar juga mengenai Garuda Pancasila sebagai lambang dari negara Indonesia. Kenapa harus Garuda Pancasila Bu yang dipakai sebagai lambang negara kita? Iya betul, jadi Garuda Pancasila itu diambil dari burung Garuda yang menyimbolkan kekuatan serta kebesaran. Karena negara Indonesia itu menginginkan negaranya menjadi negara yang besar dan kuat, maka diambillah burung Garuda sebagai simbol atau lambang dari negara kita. Sudah mengerti ya nak ya? Lalu kita juga kemarin bahas
bendera negara kita itu adalah bendera merah putih. Lalu juga kita bahas bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dan juga ada lambang dari gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa. Nah baik, sudah kita ulangi dan kita sudah mengingat lagi pembelajaran kita yang telah berlalu. Kali ini anak ibu silahkan buka buku di pembelajaran yang kelima di halaman 32, buku tema 8-nya. Apakah sudah dibuka bukunya, nak? Baik, ibu tunggu ya. Nah, sudah dibuka ya? Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatannya. Kita juga sudah bahas ya, tongkat pramuka kemarin banyak memiliki manfaat. Salah satunya ada sebagai untuk tiang bendera, kemudian bisa menjadi tiang untuk pembuatan tenda, dan bisa juga sebagai bendera regu. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung yang tumpul. Dahulu kala, para pahlawan kita menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung yang lancip. Nah, bambu dengan ujung yang lancip disebut bambu runcing. Seperti ini, nak. Nah, ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga sangat beragam. Ada sudut tumpul, ada sudut lancip, dan juga ada sudut siku-siku. Nah, anak ibu, jadi ternyata banyak sekali manfaat dari tongkat pramuka itu sendiri. Dan sudah ibu jelaskan juga pada pertemuan yang lalu bahwa pada zaman dahulu kala, para pejuang pahlawan kita memperjuangkan negara Indonesia untuk merdeka dari penjajah menggunakan tongkat sebagai alat atau senjata untuk melawan penjajah. Tapi tongkatnya sudah dibuat runcing supaya tajam. Nah, tongkat yang runcing tadi itu dikenal dengan bambu runcing. Dia membentuk sudut lancip. Nih, sudut lancip yang begini. Jadi ujung tongkatnya dibuat tajam seperti ini. Kalau ujung tongkatnya dibuat tumpul, tidak bisa digunakan. Paham ya, nak ya? Nah, berikutnya anak ibu, kita akan membahas mengenai sudut lagi ya. Kita sama-sama mengingat kalau ada yang namanya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu yang mana, Bu? Ada di halaman 34. Ini dia yang siku-siku tuh. Nih, siku-siku. Nih siku-sikunya. Anak ibu, kenapa namanya siku-siku? Karena ternyata mirip sama bentuk siku-siku anak ibu. Kalau anak ibu arahkan tangan anak ibu seperti orang yang sedang berkata kuat. Nah, bentuk sikunya akan begini. Makanya dinamakan sudut siku-siku. Mudah kan? Kalau yang ini namanya sudut lancip. Karena ya memang lancip ujungnya. Kalau yang ini namanya sudut tumpul. Karena nggak tumpul, karena nggak tajam atau nggak lancip. Kalau yang ini namanya sudut lurus. Karena bentuknya lurus. Mudah bukan, nak? Jadi ada 4 buah sudut yang kita pelajari. Nah, anak ibu, silakan buat tentang kesimpulan dari sudut yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Ayo kita buat kesimpulannya bersama-sama. Sudut siku-siku adalah sudut yang membentuk 90 derajat atau sudut yang saling tegak, ya, nak ya. Bisa dibilang begitu ya, catat ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang membentuk 90 derajat atau saling tegak lurus. Nah, ini dia, saling tegak lurus, sudut yang saling tegak lurus. Ini dia. Kalau sudut lancip adalah sudut
yang lebih kecil dari sudut siku-siku, atau sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Ini dia. Lalu Bu, kalau sudut tumpul gimana? Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, atau sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Kalau sudut lurus Bu, sudut lurus adalah sudut dengan 180 derajat. Tuh yang ini ya, 180 derajat ya Nak ya. Nah kalau begitu, bisakah anak ibu menentukan macam-macam sudut dari gambar yang ada di halaman 36? Ya, mari kita buat ya Nak ya. Yang ini sudut apa Nak? Iya betul, sudut lancip. Kan lebih kecil, sudut lancip berarti. Kalau ini sudut apa? Iya, sudut siku-siku. Yang ini sudut tumpul. Ini lancip. Ini juga lancip. Nah sekarang anak ibu coba sebutkan masing-masing 5 buah sudut tumpul dan sudut lancip yang ada di sekitar anak ibu. Gak usah 5 buah, ibu minta 3 buah aja. Sebutkan masing-masing 3 buah dari sudut tumpul dan sudut lancip yang ada di rumah anak ibu. Dan itu menjadi tugas kita hari ini ya Nak ya. Sebutkan masing-masing 3 buah sudut lancip dan 3 buah sudut tumpul yang ada di rumah anak ibu. Sebutkan saja di dalam voice note ya. Nanti kirimkan voice note-nya ke WhatsApp Ibu Mary. Sudah paham ya tugasnya ya? Sebutkan masing-masing 3 buah sudut tumpul, lalu 3 buah sudut lancip yang ada di sekitar rumah anak ibu. Contohnya ya, ibu kasih contoh. Sudut lancip itu contohnya topi kerucut. Nah, kalau sudut tumpul apa lagi misalnya yang lain? Nah, silakan anak ibu sebutkan 3 contohnya, masing-masing sudut lancipnya 3, sudut tumpulnya 3. Sebutkan saja pakai voice note, kirimkan ke WhatsApp Bu Mary ya. Tidak usah ditulis ya Nak. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke ayo membaca di halaman 37 ya. Nah, tahukah kamu lambang apakah itu? Apakah gambar berikut memiliki sudut? Nah, tunjukkan. Nah, ini sudutnya Nak ya. Ini sudut ya, banyak sudutnya ya. Ada sudut siku-siku, di sini sudut lancip. Nah, anak ibu, tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Nah, gambar pramuka setiap daerah itu ternyata berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan dari semua anggota pramuka itu adalah sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan dari negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu. Kata ika berarti juga. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia itu memiliki banyak bahasa daerah. Dan bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Nah, keberagaman itu harus kita syukuri serta kita pelihara. Nah, mari kita jawab soal ayo berlatihnya ya Nak. Semboyan negara kita apa Nak?
Iya, dari teks tadi sudah kita ketahui ternyata semboyan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut dapat kita lihat di mana? Ah iya betul sekali, di pita yang dicengkram oleh kaki Garuda Pancasila. Ya, kemudian apa sih arti dari Bhinneka tuh Bu? Bhinneka itu artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal artinya apa Bu? Tunggal itu artinya satu. Ika artinya apa Bu? Ika artinya juga. Jadi arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah itu sesuai dengan kepribadian dari negara kita. Karena negara kita merupakan negara yang kaya serta luas. Memiliki berbagai macam kebudayaan, kebangsaan, makanan khas yang berbeda-beda. Tapi semua itu membuat kita semakin bersatu menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak ibu coba lihat, waktu anak ibu masih belajar di sekolah, pasti anak ibu punya banyak teman yang berbeda-beda kan? Mulai dari berbeda sukunya, berbeda makanan kesukaannya, lalu juga ada yang berbeda daerah tempat tinggalnya, berbeda pula bahasa daerahnya. Tapi alhamdulillah semua perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi ananda semua untuk saling berteman satu sama lain. Karena Allah menciptakan perbedaan di antara kita untuk dapat saling mengenal, ya nak ya. Nah sekarang anak ibu juga pasti memiliki banyak teman ya. Dan ada hal-hal baik yang dimiliki oleh teman anak ibu. Ada yang orangnya suka bercanda atau humoris. Ada yang anaknya suka menolong. Ada yang temannya suka membagi, ada yang temannya suka, banyak hal-hal baik yang dimiliki oleh teman sendiri. Nah, anak ibu bisa cari tahu apa saja kebaikan yang dimiliki oleh teman anda ibu semuanya. Nah, kemudian anak ibu, kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-6. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga disebut barung. Nah, kita sudah bahas ya kalau anak ibu termasuk dalam kelompok pramuka siaga. Nah, kelompok pramuka siaga itu disebut barung. Nah, barung itu biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya tergabung dalam satu barung. Mereka memilih nama barung merah. Siti, Lani, Dayu, dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barungnya putih. Tanda barung itu berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung hanya berwarna. Pilihlah warna barung yang diinginkan dari hasil diskusi anggota barung. Setiap warna itu memiliki arti. Nah, nama barung itu mencerminkan sifat-sifat yang baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila, yaitu warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Jika diperlukan, boleh diambil dari warna yang lain. Nah, ini ada beberapa atribut pramuka siaga. Nah, ini anak ibu masih ingat tidak waktu menggunakan atribut pramuka ketika mengenakan pakaian pramuka? Wah, udah lama ya pakaian pramukanya nggak dipakai lagi anak ya. Masih cukup nggak ya? Anak ibu sekarang udah besar-besar. Mudah-mudahan masih cukup ya. Nah, ternyata nak, ada atribut pramuka itu memiliki makna atau ada artinya. Yuk kita lihat ya apa artinya nak ya.
Nah, barung itu yang mana sih Bu? Dari tadi bilangnya barung-barung. Nah, barung itu yang ditempelkan di sebelah kiri lengannya. Nah, ini anak ibu bisa lihat, ini namanya tanda barung. Tanda barung itu lambangnya segitiga sama sisi kayak gini. Dia tidak ada gambar, tapi hanya berwarna saja. Ada 3 titik sudutnya. Semuanya berbentuk lancip. Lalu yang ada di kerah anak ibu sebelah kiri itu namanya tanda pelantikan. Yang di atas ini namanya tanda tutup kepala, yang di topi. Kemudian yang di bawah barung ini namanya tanda kecakapan umum atau TKU. Kemudian tanda yang ada di sebelah kanan yang warna hijau itu artinya tanda kecakapan khusus. Kalau ditempelkan lagi di baju kanannya, di sini berarti tanda jabatan. Kalau ada yang di sebelah sini, sebelah kanannya itu lambang daerah atau lencana dari wilayahnya. Nah, ada juga pita nomor serta tanda lokasi atau pita daerah. Dan biasanya ada namanya ya, papan nama. Kemudian ada tanda pandu dunia. Nah, ada beberapa tanda yang anak ibu belum punya atau atribut yang anak ibu belum memilikinya. Karena syarat memilikinya harus melewati latihan-latihan tertentu. Anak ibu bisa amati baju pramukanya apa saja atribut yang ada di baju pramuka anak ibu. Ternyata atribut pramuka itu memiliki makna ya nak. Nah sekarang anak ibu kita akan melihat. Nah anak ibu bisa amati lebih lanjut lagi tentang apa itu Garuda Pancasila dan apa saja letak-letaknya. Nah ini adalah perisai ya, perisai yang ada di leher si Garuda Pancasila yang menyerupai jantung. Nah di sini letaknya sila-sila dari Pancasila. Masih ingat ya nak susunannya ya? Seperti ini susunannya. Nih ya. Nah anak ibu, apakah anak ibu sudah memahami apa yang ibu jelaskan? Alhamdulillah. Nah ini adalah beberapa tanda barung ya nak ya. Nah tanda barung ini boleh dipilih warna apa saja karena masing-masing warna itu memiliki arti sifat yang baik. Jadi tidak menjadi masalah mau warna apa saja, tergantung kelompok barungnya suka warna apa. Nah anak ibu nanti kalau sudah masuk ke pramuka, masuk lagi ke sekolah, kita bisa pilih warna barung untuk setiap anggota ya, untuk setiap anggota kelompoknya. Nah tanda barung itu berbentuk segitiga sama sisi seperti ini. Nah yang ujung-ujung tempat pertemuan garis itu namanya titik sudut. Segitiga itu memiliki sudut. Segitiga juga memiliki titik sudut. Nah tunjukkanlah berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga. Nah berapa banyak nak sudut yang dimiliki segitiga? Iya betul 3 ya nak. 1, 2, 3. Ada 3 bu. Bagus. Terus jenis sudut apa yang dimiliki segitiga itu nak? Sudut lancip bu. Iya betul sekali sudut lancip ya nak ya. Betul. Ntar ya. Nah kemudian mari kita lihat sudut yang dimiliki gambar berikut. Sudut apa ini? Sudut siku-siku. Nah ini sudut lancip ya nak. Sudut siku-siku sih bu. Ini lancip. Yang ini sudut tumpul. Ini lancip lagi bu. Ini siku. Yang ini tumpul. Mudah ya. Nah kemudian alhamdulillah pembelajaran kita selesai ya nak ya. Untuk subtema 1 kita telah menyelesaikan di hari ini untuk pembelajaran 5 sampai pembelajaran 6. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Ternyata tongkat dari pramuka itu memiliki banyak kegunaan ya. Salah satunya biasa dipakai oleh pejuang kita untuk melawan para penjajah di zaman dahulu. Namun, ujung tongkatnya dibuat runcing, membentuk sudut lancip. Sehingga namanya bambu runcing. Lalu jenis-jenis dari sudut itu ada 4 nak, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut siku-siku.
Apa itu sudut siku-siku, Bu? Sudut siku-siku itu adalah sudut yang saling tegak lurus satu sama lain atau membentuk 90 derajat. Kalau sudut tumpul, Bu, sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Kalau sudut lancip, Bu, sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Kalau sudut lurus, Bu, sudut yang membentuk 180 derajat. Memangnya sudut itu apa, Bu? Nah, sudut adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua buah garis yang saling berpotongan. Dua buah garis tadi disebut sebagai kaki sudut dengan titik yang tempat berpotongannya dinamakan titik sudut. Terus apa lagi, Bu? Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana kita bisa lihat Bhinneka Tunggal Ika tuh, Bu? Nah, di pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Mudah ya, Nak ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Anda Ibu semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.